Perkenalkan, namaku Raka. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku seorang laki-laki dan dia masih berkuliah. Sedangkan adikku adalah perempuan. Usianya hanya beda 1 tahun denganku. Umurku 10 tahun. Seperti anak-anak lainnya, di usia seperti itu, aku masih duduk di bangku 4 SD. Aku dan adikku bersekolah di sekolah yang sama. Hingga pada 1 tahun yang lalu, ada sebuah kejadian yang merubah kehidupan kami semua. 4 Januari tahun 2021. Pagi itu aku dan adikku biasa berangkat sekolah diantar sopir pribadi keluargaku. Posisi rumahku berada tepat di pinggir jalan. Saat kami sudah memasuki mobil, Pak Dangku, seorang sapam yang sudah 4 tahun bekerja untuk keluargaku, langsung membuka gerbang dengan lebar. Saat gerbang sudah terbuka, Pak Nano, sopir kami, langsung melajukan mobilnya. Baru saja keluar gerbang dan akan berhenti untuk menyeberang, Pak Nano tiba-tiba berkata, Aduh Den, ini remnya belum Den." Jelas aku dan Siska adikku panik. Memang mobil tidak terlalu kencang, karena memang baru keluar dari halaman rumah. Tetapi mobil terus melaju hingga memasuki jalan raya. Dan disitulah malapetaka itu terjadi. Dari arah kanan jalan, melaju sebuah mobil truk berwarna kuning dengan sangat cepat. Truk itu menghantam mobil kami. Mobil yang kami tumpangi terpental sangat jauh. Aku masih sempat sadarkan diri. Dan yang pertama kali aku lihat adalah adikku Siska. Kulihat dia terluka parah. Napasnya seperti tertahan. Dan itulah terakhir kali aku melihat Siska, karena aku pun merasakan sakit yang sama. Sekujur tubuhku serasa sangat sakit, dan aku pun mulai tak sadarkan diri. Kembali ke hari ini. Dari semenjak kejadian itu, ibuku selalu terlihat murung. Begitupun aku. Aku selalu merasa kesepian karena Siska, adikku, sekarang sudah tak ada di rumah ini, sehingga membuat diriku sangat merasa kesepian. Setiap malam aku selalu menangis karena tak memiliki teman. Ditambah lagi, ayahku saat ini makin sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia jarang pulang ke rumah. Dan kakakku sekarang dia lebih memilih mengontrak sebuah rumah yang tidak jauh dari tempatnya berkuliah, dengan alasan ingin lebih dekat dengan tempatnya berkuliah. Sehingga suasana rumah sangat begitu sepi. Namun untunglah teman-teman arisan ibuku sering datang ke rumah. Mereka sangat peduli dengan ibuku, sehingga dengan adanya mereka bisa sedikit mengobati rasa stres ibuku. Hingga pernah datang teman ibuku yang bernama Bu Mirah. Aku tahu Bu Mirah ini memiliki indera keenam. Ia bisa melihat dan merasakan jika ada makhluk halus yang tidak bisa orang lain lihat. Saat ibuku dan Bu Mirah sedang mengobrol, aku mengintip di belakang pintu kamarku. Aku mendengar percakapan mereka berdua. Kudengar Bu Mirah berkata kepada ibuku, "Jeng,
Kamu harus banyak berdoa lagi ya. Aku ngerasain kalau sebenarnya almarhum anak kamu rohnya masih ada di rumah ini. Dia pasti sedih kalau lihat kamu seperti itu. Ibuku meneteskan air mata mendengar ucapan Bu Mirah. Sambil mengusap air mata, ibuku pun berkata, "Iya Bu Mirah, sepertinya aku tidak bisa tinggal lagi di rumah ini. Terlalu banyak kenangan dengan anakku. Ditambah lagi, setiap malam aku selalu mendengar suara tangisan anakku di kamarnya. Dan yang bisa aku lakukan hanya datang ke pemakamannya agar dia selalu tenang dan diterima di sisinya." Setelah mereka berbincang cukup lama, akhirnya Bu Mirah pun pamit pulang. Setelah Bu Mirah pulang, kulihat ibuku kembali seperti kesepian. Hingga kulihat ibuku pun berjalan ke arah kamarku. Kuingat dulu aku sering bersembunyi di belakang pintu kamar jika ibu mau masuk ke kamarku. Dan saat dia masuk, aku akan langsung mengejutkannya dari belakang. Walaupun ibuku terkejut, tapi aku lihat dia selalu bahagia saat aku melakukan itu. Dan sekarang aku akan mencoba melakukannya lagi. Semoga dapat sedikit menghibur dirinya. Kini kudengar langkah kakinya semakin dekat. Aku pun langsung siap-siap bersembunyi di belakang pintu kamar. Dan saat ibuku membuka pintu kamar, aku langsung loncat di depannya, berharap ibuku akan terkejut. Dan benar saja, kulihat ibuku begitu terkejut dan dia langsung berlari ketakutan. Aku tertawa melihatnya. Selama aku mengejutkannya, aku belum pernah melihat dia seketakutan ini. Namun, kelucuan itu hanya sebentar. Aku kembali melamun. Seandainya saja aku masih hidup, mungkin yang kulakukan ini akan terasa lebih bahagia. Setelah kejadian itu, malam harinya kudengar ibuku sedang menelpon ayahku. Dalam obrolannya, ibuku bilang malam ini ia akan menginap di rumah nenek dengan alasan ibuku rindu pada Siska adikku. Karena memang setelah kecelakaan 1 tahun yang lalu, Siska tinggal di rumah nenek. Dia bilang dia tidak nyaman tinggal di rumah ini dengan alasan dia selalu melihat diriku pada malam hari. Dan dia selalu ketakutan melihatku. Karena dia bilang melihat wajahku yang sudah hancur dengan kepalaku yang hampir putus. Karena memang saat kecelakaan itu terjadi, leherku terhimpit oleh bagian mobil yang hancur, sehingga aku kehabisan darah. Dan yang terjadi, aku meninggal saat kecelakaan itu. Oh kawan-kawan, ternyata di cerita ini yang meninggalnya itu Raka. Tadinya saya sempat berpikir kalau yang meninggal itu pas kecelakaan Siska. Ternyata yang meninggalnya malah Raka sendiri. Jadi yang selama ini ibunya dengar menangis di kamarnya itu ternyata itu arwahnya Raka yang mungkin merasa kesepian. Dan ternyata Siska nggak ada di rumah itu bukan karena dia meninggal, tapi karena semenjak kecelakaan itu Siska
eh, gak mau lagi tinggal di rumah itu dan memilih tinggal di rumah neneknya. Oke, segitu saja dulu cerita malam ini. Ceritanya mungkin pendek, tapi semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan, dan semoga kalian mengerti dengan apa yang saya ceritakan. Dan karena ini akan memasuki bulan Ramadan, jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga di puasa kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.